Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sehat-sehat saja hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ya, lebih dahulu kita mengingat Sang Pencipta kita. Ya, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Bapak minta kepada Aditya untuk memimpin doa pada hari ini. Siap, Pak. Mari teman-teman, pada pagi hari ini kita berdoa untuk memulai pembelajaran. Berdoa, saya persilakan. Amin. Oke, terima kasih Aditya. Sama-sama, Pak. Oke, sebelumnya ya kita sudah berdoa. Sekarang Bapak cek dulu kehadirannya. Hadir semua atau tidak pada hari ini? Jadi Bapak panggil namanya satu persatu. Aditya, ya ada tadi ya. Iya. Oke, kemudian Desi ada, Desi? Ada Pak. Alhamdulillah. Elvi? Hadir. Oke, kemudian Dewi? Ada Pak. Oke, Aprila? Hadir. Ditunggu-tunggu Oh, Bapak Bujang ini masuk kelas. Oh, yes. Selalu kutunggu Bapak yang Bujang ini masuk kelas. Doain aja ya, anak-anak semua ya. Amin. Hadir, Pak. Oke, yang terakhir Alia. Ada Alia? Pak, hadir. Oke, sip. Sebelum Bapak masuk kegiatan selanjutnya, Bapak cek dulu. Apakah semuanya dengar suara Bapak? Dengar Pak. Dengar, Pak. Oke, siap untuk mulai pelajaran hari ini? Siap. Siap, Pak. Oke, jadi kalau udah siap, kita mulai saja. Di pertemuan awal, kita sudah membahas tentang fungsi, tentang struktur organ reproduksi pada manusia. Ada pada wanita, ada pada pria atau laki-laki. Nah, jadi dari organ-organ yang sudah kita bahas, baik itu struktur dan fungsinya, adakah yang masih ingat ya? Apa fungsi utama dari organ testis dan ovarium tersebut? Silakan mungkin. Ada yang mau menjawab? Siapa yang mau coba menjawab? Silakan. Kalau pada wanita, Pak, ada Oke, Bu Budiani, ya, silakan. vaginanya, Pak, dan ada juga rahim, Pak. Oke, ada lubang vagina rahim. Yang selanjutnya siapa? Iya, dan- Fungsi utama dari organ testis dan ovarium pada manusia tersebut. Silakan. Coba Siapa? ya, Pak. Baru satu orang. Coba ya. ya. Aprila, silakan. Ya, Aprila. Saya taunya ovarium Pak karena itu punya saya Pak. Dia menghasilkan telur. Kalau testis saya tidak tahu Pak karena saya tidak Ya. punya. Oke. Menghasilkan sperma, Pak. Mungkin Adit ya. Ya, menghasilkan Oke, sperma. Aprila sudah. Siapa tadi? Adit ya, Adit. Adit. Ya. Coba Adit. Yang mana, Menghasilkan Adit? sperma, Pak. Testis. Itu apa? Oh, testis. Menghasilkan sperma ada menghasilkan telur. Nah, jadi seandainya dari sel telur tersebut, ini khusus pada wanita mungkin lebih mengetahui, tapi laki-laki harus ketahui juga ya. Seandainya sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, kira-kira proses apa yang akan terjadi? Oke, Dewi, silakan Dewi. Datang bulan, Pak. Datang bulan. Oke, siapa lagi? Ya, Desi, kita silakan. Ya. Terjadi menstruasi, Pak. Proses menstruasi. Oke. Jadi ya, jawaban dari anak-anak Bapak semua itu super sekali ya. Kayaknya sudah berpengalaman semua ini ya. Oke, jadi dari pembahasan yang kita bahas tadi, jadi rupanya banyak sekali ya proses yang terjadi di dalam tubuh kita khususnya manusia ya. Yang terlebih khususnya lagi pada sistem reproduksi manusia itu sendiri. Dalam tubuh kita ini banyak terjadi berbagai macam proses, khususnya pada reproduksi itu ada proses spermatogenesis, ada oogenesis, ada proses menstruasi, dan mungkin ada proses fertilisasi dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan fakta tersebut, mengapa kita harus mempelajari hal-hal seperti ini, ya, khususnya dalam proses reproduksi, proses menstruasi dan fertilisasi ini. Ada anak-anak Bapak yang tahu? Apa arti penting kita mempelajari ini? Ya, siapa Dewi? Ya, silakan Dewi. Ya, supaya tahu nanti Pak kalau udah besar kayak mana cara punya anak, Pak. Oke, cepat sekali ya kalau soal itu ya. Bapak menambahkan saja apa arti penting dalam mempelajari materi kita pada hari ini. Pertama, kita bisa menjaganya ya, menjaganya dengan baik ya, menggunakannya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya kita harus bisa bersyukur kepada Sang Pencipta telah memberikan segala bentuk ya kesempurnaan di dalam tubuh kita sendiri. Itu ya arti penting kita pelajari materi pada hari ini. Oke, sebelum Bapak mulai,
Jadi ada sedikit motivasi sebenarnya. Motivasi ini sebelum kita masuk nanti pada masalah. Jadi untuk anak-anak Bapak ya. Jadi seorang manusia itu harus berusaha. Kata orang bijak mengatakan seperti ini, usaha tanpa doa itu kosong, dan doa tanpa usaha itu adalah omong kosong. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, untuk selanjutnya mungkin silakan nanti perhatikan apa yang Bapak tampilkan berikut ini. Nanti boleh anak-anak semua bertanya kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bahas ya pada proses-proses selanjutnya. Sudah muncul di layar anak-anak? Ya, Pak. Sudah Pak, sudah. Sebentar ya. Dalam proses. Oke, jadi itu judulnya sudah Bapak dibahas di awal tadi. Jadi sebelum kita masuk kegiatannya, jadi Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu ada 3. Pertama, yang intinya nanti kalian mampu membandingkan proses spermatogenesis dan oogenesis dengan benar. Yang kedua, jadi kalian nanti secara berkelompok mampu mendeskripsikan proses menstruasi dengan benar. Yang ketiga, nanti mampu menjalankan proses fertilisasi dan kaitannya dengan proses gestasi. Itu tujuan pelajaran pada hari ini. Jadi kegiatan ini kita lakukan nanti secara berkelompok ya, dengan mengerjakan suatu bentuk format LKPD. Petunjuknya ya, ini perhatikan petunjuknya sebelum kalian mengerjakan apa yang Bapak suruh nanti. Nah, jadi di situ kalian bisa baca sendiri ya apa yang harus kalian lakukan. Ya. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Gambar yang pertama tentang proses yang pertama. Ya. Jadi silahkan bertanya. Kalau ada masalah, ada yang kurang paham, bertanya. Itu gambar yang pertama. Yang kedua, ini dia tentang siklus menstruasi. Nanti dari siklus ini mungkin ada yang bertanya, Pak, itu garis-garis biru itu apa, Pak? Yang kayak turun naik itu apa, Pak? Mungkin boleh bertanya ya. Nah, silakan kepada Anda semua. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai gambar yang Bapak tampilkan tersebut. Ya, saya Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan Bu Diami. Ya, di tampilan yang kedua ini, Pak, ada kayak ekor-ekor berudu, Pak. Apa itu, Yang ini Pak? ya Bu Diami ya. Bukan, Pak. Yang Yang ini ya? kedua tadi, Pak. Oh, yang ini. Oh, Kedua yang ini ya. Ekor kayak Ya. gitu, Pak. Ya, ya, dapat saya pahami Bu Diami ya. Yang selanjutnya mungkin silakan. Ada? Ya, mungkin boleh juga dikirim lewat forum diskusinya atau WA-nya juga kalau seandainya malu-malu bertanya. Ya. Silakan. Boleh Ada nanya pertanyaan? satu lagi, Pak. Ya, Setia Dini silakan. Mungkin ada yang kurang paham, kurang jelas. Yang tadi Pak, gambar 2, garis-garisnya itu Oke. Pak, jelasnya di mana Pak? Iya, iya. Nah, bacanya di Kemudian- mana itu Pak? Oke. Oke. Baiklah, jadi sebenarnya banyak ya yang mungkin mau bertanya, cuma mungkin agak malu-malu, agak bingung. Jadi untuk memandu permasalahan atau yang kalian tanyakan tadi, nanti Bapak kasihkan KPD untuk menjawab permasalahan. Mungkin dia masih bingung apa itu garis-garis biru, apa maksudnya itu ya dari gambar yang Bapak tampilkan tersebut. Jadi silakan kerjakan LKPD yang Bapak bagikan sama kelompok kalian masing-masing. Terlebih dahulu Bapak akan mengelompokkan kalian dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu ada Aditya dan Desi. Kelompok kedua ada LP, Dewi dan Evrila. Yang ketiga ada Budiami, Dini dan Alia. Ya, silakan berkelompok. Iya, LKPD-nya Pak. coba Ya, Pak. dibuka, sudah Bapak kirim sebelumnya di grupnya masing-masing ya. Oke. Jadi coba baca petunjuknya dulu, petunjuk pengerjaan LKPD. Kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti bertanya sama Bapak. Oke? Baik. Ya, silakan berkelompok dan mulai mengerjakan. Bapak kasih waktu lebih kurang ya 20 menit. Oke, cukup ya. Cukup. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Oke, kalau sudah selesai semuanya, silakan Bentar, ya. Pak. Bentar. Oh, masih ada. Ya, ada yang menjadi kendala Bu Diami dan kelompoknya. Mengerjakan nomor 2 nggak ada kendala, Pak. Tapi belum selesai, Pak. Oke, yang minta pada kelompok yang satu Aditya ataupun menampilkan hasil diskusinya. Ya Pak. Mungkin ditampilkan tampilkan ya lewat ya. apa ya? Lewat. Oke, Bapak. Top. Ya.
dulu. Oke, sudah mulai masuk. Ya. Saya Pak ya, ini hasil diskusi dari kelompok 1 ya Pak. Itu Oke, di mana kan silakan. tempat terjadinya proses spermatogenesis. Nah, tempat terjadinya proses spermatogenesis di organ reproduksi pria, yaitu bagian pebulus seminiferus dalam di testis atau prostat. Kemudian bagaimana proses pembentukan sel sperma pada organ reproduksi pria? Itu dari spermatogonium. Sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid inilah yang akan berubah menjadi sel sperma. Itu Pak dari kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok Aditya. Yang lain mungkin ada tanggapan atau sudah pas? Silakan. Oke, kayaknya tidak ada. Sudah manggu-manggu semua. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari kelompok yang kedua. Dari LP, Dewi atau Aprila, silakan. Kami kelompok 2 ya Pak. Ya, silakan Dewi. Sudah? Ya. Oke, sudah. Jadi tempat terjadinya proses oogenesis itu ada di organ reproduksi wanita, yaitu tempatnya di bagian ovum Pak. Oke, kemudian Ya. untuk proses pembentukan sel telurnya ada 3 tahap. Itu yang pertama pembelahan dan penggandaan, yang kedua perkembangan, yang ketiga pematangan Pak. Ya. Oke, terima kasih Dewi. Mungkin terakhir sekali ya tentang menstruasi. Silakan kelompok yang ketiga, Dini atau Alia, silakan. Oke, yang tabel perbandingannya lihat, nampak tabel perbanding. Ini dia. Ya, yang ini ya Pak, yang ini kan. Iya. Oke. Ini tentang siklus menstruasi. Ini ada 4 fase Pak. Iya, 4 fase. Ya, fase menstruasi itu terjadi pada hari 0 sampai ke 6. Kemudian yang kedua fase proliferase atau folikular. Yang ketiga fase ovulasi dan yang keempat fase sekresi. Nah, itu ada tempat terjadinya Pak, ada kondisi. Oke, dapat Bapak lihat. Iya. Oke, terima kasih Alia. Ya, Pak. Ya, dan kawan-kawan, jadi apa yang kalian sampaikan, yang kerjakan tadi sudah sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, mungkin sedikit Bapak kuatkan saja. Tadi ada Dewi mengatakan tempat terjadinya proses oogenesis itu terjadi di ovum. Jadi ovum itu bukan tempat ya Dewi ya. Oh, itu adalah sel telurnya. Jadi tempat terjadinya di mana? Di bagian mana, anak-anak? Ovarium, Pak. Ovarium. Ya, betul sekali di ovarium. Jadi jangan sampai lupa ya Dewi ya. Aditya itu tahu dia tuh. Bapak menutup pelajarannya nanti, silakan kalian rangkum ya. Bantu Bapak rangkum pelajaran kita pada hari ini tentang sistem reproduksi. Bapak minta yang pertama Dini yang sering ketawa-ketawa tadi, silakan. Apa rangkuman yang dapat kamu sampaikan ini? Ya Pak, yang pertama bahwa tempat terjadinya proses pembentukan ovum itu pada wanita di ovarium, sedangkan yang laki-laki di testis Pak. Oke, terima kasih Dini. Yang kedua, ya silakan nih. Kesimpulan selanjutnya Aditya. Fertilisasi kalau sperma Pak, sperma kalau ketemu ovum nanti jadi fertilisasi Pak. Tapi kalau nggak ketemu nanti terjadi menstruasi. Oke, ada lagi fase menstruasi itu ada 4 fase tadi. Ada fase apa yang pertama tadi? Ada fase menstruasinya, ada provirilisasinya. Kemudian fase apa yang kedua tadi? Yang ketiga tadi fase apa namanya? Ovulasinya. Yang keempatnya itu adalah fase apa? Sekresi. Mungkin itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini untuk menguji pemahaman Anda semua. Silahkan kerjakan soal evaluasi yang tidak begitu banyak ya, sudah Bapak kirim di WA grupnya masing-masing ataupun di classroomnya masing-masing. Bapak kasih waktu lebih kurang 5 menit ya, silahkan. Itu sudah. Yang lain menyusul silahkan ya. Sudah masuk Dini, Dewi. Oke, terakhir Evrila yang masih belum. Sudah Pak. Oh udah. Oh Bapak yang kelihatan. Terima kasih Evrila ya. Selesai semuanya ya, sudah selesai. Nanti hasilnya bisa kalian lihat pengumumannya di grup WA-nya masing-masing berapa nilainya ya.
Iya, Ya, Pak. Sebelum Bapak mengakhiri, untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa Bapak sudah mengasih kelompok sama kalian di pertemuan awal. Tugas kalian itu adalah untuk membuat sebentuk laporan sederhana ya tentang pengaruh dan penyakit ya sistem reproduksi dan teknologi reproduksi pada manusia. Jadi kita presentasikan pada pertemuan yang ketiga yang akan datang. Ya, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Ya, silakan untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini. Kembali kepada Aditya, Bapak minta memimpin doanya. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa saya persilahkan. Cukup. Oke, terima kasih Aditya. Jadi Sama-sama, selesai Pak. kegiatan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan tidak begitu hot ya sampai di rumahnya nanti. Ya, ya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bapak.